Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiaoyan kemudian mundur begitu saja. Ia pun keluar langsung dari istana abadi Tianjun. Tampaknya keempat orang lain sepertinya juga telah keluar dari ilusi. Mereka pun mencoba memasuki istana peri ini, namun gagal untuk berhasil masuk. Melihat sosok Xiaoyan keluar dari istana abadi, keempat orang itu langsung melontarkan pandangan terkejut. Lalu mereka terlihat menyapa penuh hormat. "Senior, bisakah Anda mendapatkan warisan pilar Tianjun?" Xiaoyan pun menjawab, "Tidak, itu tidak mungkin akan terjadi." Mata Xiaoyan acuh tak acuh. Dia menoleh, dan dia tiba-tiba menatap pria yang berdiri tidak jauh dari situ. "Itu bagaikan pilar batu yang menopang dunia ini." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Xiaoyan kemudian menginjak telapak kakinya, dan sekarang Jelai memiliki kendali atas apapun yang dia inginkan. Sosok itu menghilang dalam sekejap, dan hanya jubah dan rambut keempat orang itu yang tersisa. Di tengah angin kencang yang secara tiba-tiba, semua terlihat sedikit berantakan. Saat mereka melihat sosok Xiaoyan lagi, ternyata Xiaoyan sudah muncul di depan pilar batu. Dibandingkan dengan pilar batu besar ini, Xiaoyan juga terlihat agak kecil. Xiaoyan melihat pilar batu di depannya, lalu ia masih tidak merasakan apapun dari kejauhan. Tapi saat Xiaoyan sudah begitu dekat dengan pilar batu, ia merasakan penindasan yang kuat, membuatnya sulit untuk mendekat. Mungkin istana abadi Tianjun benar-benar memiliki warisan, tapi Xiaoyan tidak mau membuang waktu untuk hal ini. Meskipun itu adalah harta paling berharga dari klan Qimi, satu-satunya cara untuk memperolehnya adalah dengan mendapatkan warisan. Apa yang ingin dia lakukan? Apa itu mungkin? Apakah dia ingin mengambil pilar Tianjun secara langsung? Itu sangat mustahil. Harta karun yang luar biasa, jika bisa diambil dengan paksa, saya khawatir keabadian telah lama direnggut oleh dewa lain. Mata keempat orang itu secara alami tertuju pada Xiaoyan. Lantian melihatnya, ia sedikit mengernyit karena kurus. Ia memiliki banyak kerutan di wajah, dan itu terlihat sedikit lebih aneh. Tapi pernahkah kamu melihat pertarungannya sebelumnya? Tubuh fisik itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir ini sangat besar, dan itu tidak hanya besar. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Saya curiga dia adalah dewa asli yang legendaris. Mereka bertiga langsung mendesis dingin setelah mendengar ini. Sepertinya dia baru saja bereaksi. Pertarungan Xiaoyan sebelumnya, itu nampak seperti pemandangan raksasa yang luas dan megah. Saya hanya tidak memikirkan balapan Genshin Impact untuk pertama kalinya pada kasus ini. Namun kenyataannya belum tentu demikian. Karena konon ini Tianjunsu itu adalah klan Qimi, dan digunakan oleh tubuh kuat dewa asli yang berasal dari tubuh. Dan saya juga mendengar, Tianjunsu ini sebenarnya direnggut dari klan dewa asli. Sosok Xiaoyan berada di ujung, dan membiarkan keempat orang itu memikirkannya. Mereka juga ingin melihat apakah Xiaoyan benar-benar bisa membawa pergi Tianjunju. Saat mereka berempat sedang berbicara, sekelompok sosok yang mengenakan baju besi muncul di dunia besar. Apa yang mereka cari? Dalam perjalanan, dia berperilaku lebih mendominasi. Siapapun yang berani memprovokasi, tanpa terkecuali semuanya akan musnah. Tirai tipis yang menjulang ke langit secara alami sangat mencolok. Setelah mencari tidak berhasil, tatapan dari sosok-sosok ini baru saja terkunci pada tirai tipis itu. Kemudian mereka memegang selip giok di tangan. Xiaoyan melihat cahaya biru redup berkedip pada selip giok. Sepertinya mereka hanya bisa yakin bahwa yang mereka cari ada di sini. Tapi itu tidak bisa memberikan posisi yang lebih akurat, karena almarhum raja tidak memberikan informasi lebih detail. Seperti apa rupa orang ini? Tidak mudah menemukannya seperti ini. Ini adalah perintah mendiang raja. Mari kita tunggu untuk menemukan orang ini dan beritahukan kabar ini ke mendiang raja. Xiaoyan sudah melihat-lihat, cahaya dari batu giok selalu sama. Artinya saya masih agak jauh dari orang ini. Mungkin itu ada di dalam tirai tipis ini. Setelah tiba di depan tirai tipis, suara kerumunan Taisu yang terbang melewatinya terdengar keras. Suara menderu bahkan lebih intens. Banyak sosok yang masih berada di luar tirai tipis terkejut. Mereka semua kemudian mundur dengan hati-hati. Terlebih lagi, melihat Taisu dan yang lainnya mengenakan baju besi, setiap penampilan tampaknya sama, wajah dan tubuhnya seluruhnya ditutupi baju besi. Tentu saja rasanya aneh timbul dengan secara mengejutkan.
Jangan berani mendekat, ada fluktuasi yang kuat di sini. Saya khawatir saya tidak bisa masuk dengan mudah. Mereka sudah selesai, lalu di antara mereka, seorang prajurit Taisu keluar, dan dia bergerak langsung menuju layar cahaya. Di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, sosok prajurit Taisu langsung melesat. Namun rebound yang kuat itu, tampaknya diselesaikan dengan cepat selama refleksi. Lalu prajurit Taisu menstabilkan sosoknya setelah jeda sebentar. Jelas sekali ia tidak terluka. Namun ini hanya dijadikan sebuah ujian. Semua orang terkejut, dan segera Xiaoyan melihat para pejuang Taisu ini mengeluarkan potongan-potongan benda. Di mata semua orang itu sangatlah aneh. Xiaoyan melihat mereka setelah makan yang sibuk dengan potongan-potongan itu untuk disatukan. Sebuah benda berbentuk tong panjang dan ada bilah horizontal di ujungnya pun nampak. Semua prajurit Taisu melangkah maju dan memegang palang horizontal. Raungan pun kemudian datang darinya. Di depan laras panjang ini, sebuah lampu mulai berkedip, kemudian mengembun menjadi bola cahaya dan terus berkembang. Itu memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dan tidak normal. Kemudian terjadilah sebuah ledakan. Setelah disulut hampir sebatang dupa, bola cahaya telah berubah dari putih menjadi merah. Dampaknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan secara mengejutkan meledak ke arah tirai tipis. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Baru saja Xiaoyan mengerti, orang-orang berarmor hitam ini ingin merobek tirai tipis itu. Ini aneh, tirai tipis seperti itu mungkin tidak bisa ditembus mereka. Bahkan dewa yang abadi dan berkuasa tidak dapat menerobosnya. Di bawah serangan pemboman pertama, tirai tipis itu terjadi sebuah gempa besar. Ternyata tidak ada tanda-tanda disipasi, namun mereka tampaknya tidak menyerah, tapi terus memadat, terus membombardir. Di bawah serangan sinar demi sinar, hingga posisi di mana pancaran sinar tampak sedikit redup, mereka benar-benar hendak membuat Xiaoyan pergi. Mungkin kita juga bisa menggunakan ini untuk memasukinya. Tatapan awalnya bertanya-tanya, kemudian tiba-tiba ada kilatan cahaya, lalu mereka semua menunjukkan pandangan penuh harap. Di balik tirai tipis, cahaya keemasan berkedip, bahkan membentuk busur listrik. Itu menyapu meresap ke seluruh tubuh Xiaoyan dan cetakan bintang 9 berkelap-kelip di antara alisnya. Tubuh Xiaoyan kemudian melebar hingga beberapa ribu kaki. Setelah bertransformasi menjadi tubuh dewa asli, pilar Tianjun di depan Xiaoyan tidak lagi tampak besar. Xiaoyan mengulurkan tangannya, lalu memeluk Tianjun Zhu. Saat Xiaoyan memeluknya, dampak tak terlihat muncul dari pilar Tianjun, menjadikan Xiaoyan langsung terkejut. Berdiri di sini begitu lama, apakah kamu masih ingin pergi? Xiaoyan terguncang, energi dan darahnya melonjak. Namun sosoknya kembali terguncang, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Tubuh fisik terus berkembang, dan tubuh yang lebih besar kembali memeluk Tianjun Zhu. Terdapat dampak konstan yang datang dari pilar Tianjun. Semua awan di sekitarnya bergulung kembali, membuat langit menjadi gelap. Awan kemudian menggeliat seperti binatang raksasa yang menempatinya. Menghadapi dampaknya, Xiaoyan tidak terguncang kali ini. Sambil mengertakkan gigi, dia mulai mencabut pilar Tianjun. Kemudian cahaya keemasan juga muncul dari tubuh Xiaoyan. Ia membuka tubuh fantasi emas, lalu cahaya keemasan mengalir. Bangunkan untukku, Xiaoyan meraung marah. Pada saat ini, seluruh daging dan darahnya meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dunia di sini sepertinya bergetar hebat, bagaikan tiang di langit, bagaikan pohon besar yang berakar di tanah dan sulit untuk ditarik keluar.